Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alim Firdaus dari kelas 12 TK 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang syariat Islam. Pengertian: Syariat Islam (SI) atau yang sebelumnya bernama Syariat Dagang Islam (SDI) merupakan salah satu organisasi yang pertama kali lahir di Indonesia. Organisasi ini telah memiliki cukup banyak masa dan mengalami perkembangan pesat semasa masih berlangsung. Syariat Dagang Islam didirikan oleh seorang tokoh besar, Haji Samanhudi, pada 1911 silam. Latar belakang pendirian: latar belakang didirikannya SDI tahun 1911 oleh Haji Samanhudi di Solo adalah karena adanya keinginan untuk memajukan kepentingan ekonomi para pedagang Islam di Indonesia. Jadi Presiden AS pertama dalam sejarah yang dijadikan tersangka pada saat itu. Para pedagang keturunan Tionghoa telah lebih dulu maju di usahanya dibanding milik pribumi, sehingga para pedagang Tionghoa memiliki status yang lebih tinggi dari penduduk Hindia Belanda lainnya. Di bawah pimpinan Haji Samanhudi, SDI berkembang pesat dan menjadi organisasi paling berpengaruh pada waktu itu. Pada 1912 di Surabaya, Hos Cokroaminoto juga mendirikan organisasi yang sama. Cokroaminoto masuk ke Indonesia Syariat Islam bersama dengan Hasan al-Suharti. Cokroaminoto kemudian diberikan kepercayaan menjadi pimpinan baru dari Syariat Dagang Islam. Ia pun mengubah nama organisasi tersebut menjadi Syariat Islam. Perkembangan Syariat Islam didirikan dengan tujuan untuk menggalang kerjasama di antara para pedagang Islam demi memajukan perdagangan mereka dan mampu menyaingi para pedagang asal Cina. Syariat Islam menjadi organisasi ternama yang identik dengan gerakan nasionalis, demokratis, religius, serta ekonomis. Hanya dalam waktu singkat, syariat Islam dapat berkembang sehingga menyebar ke seluruh lapisan masyarakat. Perkembangan tidak terbatas di Pulau Jawa saja. Syariat Islam dimaksudkan untuk membela kepentingan pedagang-pedagang Indonesia dari ancaman para pedagang Cina. Pada proses pelaksanaannya pun tidak terlihat adanya gerakan politik yang terjadi. Syariat Islam memperjuangkan hak-hak sesungguhnya yang ada di bidang politik. Syariat Islam memperjuangkan keadilan tanpa menyerah serta menekan adanya penindasan yang dilakukan oleh pemerintah Belanda. Kehadiran syariat Islam di antara para masyarakat juga sangat dinantikan karena mereka membutuhkan wadah untuk menyalurkan aspirasi rakyat Indonesia. Pada Januari 1913 di Surabaya, Syariat Islam menegaskan bahwa organisasi ini bukanlah suatu partai politik. Syariat Islam terbuka untuk bangsa Indonesia, namun untuk menjaga agar syariat Islam tetap menjadi organisasi rakyat, dilakukan pembatasan terhadap masuknya pegawai negeri sebagai anggota. Perpecahan: setelah syariat Islam berjaya di Indonesia, organisasi ini mulai mengalami perpecahan karena adanya perbedaan suasana kehidupan politik setelah tahun 1929. Syariat Islam terkena pengaruh komunis yang diperkenalkan oleh Hendrio Josephus Mariaschwitz pada 1913. Satu tahun setelahnya, 1914, Schwitz bernama Adolf Barth mendirikan Institut Sosial Demokratis Friedrich Itz di Semarang. Tujuan dari Itz sendiri yaitu untuk menyebarkan paham Marxis. Namun anggota Itz tidak memiliki hubungan dekat dengan rakyat, sehingga mereka pun berniat untuk mencoba memasuki syariat Islam Semarang yang dipimpin oleh Semaun. Semaun sendiri tidak menyetujui jika syariat Islam harus mengirimkan wakilnya ke dalam Polkars, Dewan Perwakilan Rakyat. Perlahan-lahan pengaruh Semaun pun semakin besar dalam syariat Islam yang kemudian menimbulkan perpecahan. Perpecahan pada syariat Islam terbagi menjadi dua bagian, yaitu SI merah dan SI putih. Perpecahan ini terjadi lantaran adanya agitasi dari para golongan komunis yang melakukan melalui tokoh Semaun dan Darsono ke dalam organisasi SI. SI merah berhaluan kiri dipimpin oleh Semaun dari Semarang. SI merah
ini menentang adanya percampuran agama dan politik dalam organisasi syariat Islam. Si Putih sendiri adalah organisasi yang berhaluan kanan diketuai oleh Cokroaminoto. Celah yang terjadi antara SI Merah dan SI Putih pun semakin meluas saat keluarnya pernyataan dari PKI yang menentang adanya perislamisme. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.